Wukuf di Padang Arafah adalah momen paling sakral dalam ibadah haji. Disinilah para jamaah berkumpul, bermunajat, dan memperbanyak doa sebagai puncak dari seluruh rangkaian manasik haji. Namun, bagi jamaah perempuan ada sejumlah hal khusus yang perlu diperhatikan agar ibadah tetap sah dan terasa nyaman. Mustasyar Dini yang tergabung dalam petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, Nyai Hajah Badriah Fayumi, menyampaikan bahwa haji adalah bentuk jihad bagi perempuan. Menjelang wukuf, Nyai Badriah mengingatkan jemaah haji khususnya perempuan untuk memperhatikan 5 hal penting fikih haji bagi perempuan berikut ini. Persoalan yang pertama, klaster pertama adalah persoalan perempuan haid dan tawaf. Bagaimana ketika perempuan dari tanah air sudah ihram, kemudian haid, atau haidnya belum suci dari tanah air haid dan sampai ke tanah suci masih belum suci haidnya. Kepada mereka silakan tetap berihram, penuhi larangan dan kewajiban ihram, tapi jangan tawaf dulu, tunggu di hotelnya masing-masing sampai kemudian kita bersuci. Kalau masih cukup waktu, tunggu sampai benar-benar suci. Tapi jika waktunya kira-kira sudah agak mepet begitu ya, tapi insya Allah tidak kalau untuk tawaf umroh karena kita waktunya cukup. Kalau waktunya mepet seperti apa? Waktunya mepet kita masih haid dan masih mungkin sedikit-sedikit keluar darah, maka ubah dari niat haji kita dari niat haji tamattu menjadi haji qiron. Jadi pergi haji dulu, silahkan lakukan semua amaliyah haji sampai nanti tahallul di Jumrah Aqobah, dan kemudian kita menunggu sudah tahallul yang awal, kita menunggu ketika suci, kita nanti bisa umrah, bisa tawaf dan sa'i dengan niat ihramnya, ihram umroh dan haji sekalian sebagaimana biasa kita lakukan dalam niat haji qiron. Nah, klaster yang kedua yang sering ditanyakan jamaah ketika kami visitasi dan edukasi, yaitu tentang hal yang boleh dan tidak boleh dalam berihram. Nah, ada hal pertama yang boleh tetapi tetap ditanyakan. Dan ini kami sarankan, yaitu menggunakan pampers pada saat ihram. Kami menyarankan jamaah haji perempuan pada saat armuzna nanti dalam perjalanan pakailah pampers atau minimal pembalut. Bukti sangat membantu Begitu juga kelancaran saat masuk pelayanan jemaah dingin, haji tahun meskipun ini. tidak sedang Salah haid. satunya Untuk adalah sosok apa? Muhammad Untuk Yusuf Bahar Muksin menjaga yang dipercaya kesucian sebagai pakaian penghubung kita. komunikasi Kalau dalam panitia sewaktu-waktu penyelenggara ibadah misalnya haji Arab jalanan Saudi. macet, Sebagai kita kebelet penghubung, dan tugas antrinya Yusuf panjang yang atau bahkan tidak ditempatkan di bisa turun. Bandara King Abdul Kemudian Aziz masalah yang Jeddah kedua adalah yang kami menjembatani temukan komunikasi di antara kalangan petugas jamaah haji juga Indonesia penggunaan dan berbagai masker. pihak di Arab Sekarang Saudi. ini Pihak eksternal inilah penyakit yang berperan ispa besar dalam mengatur sedang alur banyak di Arab kedatangan Saudi. jemaah haji, Jadi bagi mulai dari bandara kelompok-kelompok yang hingga berisiko naik ke tinggi, bus. ketika Namun, peran terpaksa Yusuf dan menggunakan rekan-rekannya masker, tidak berhenti di dan situ. itu apalagi Mereka dalam juga keadaan turut sakit supaya tidak mengkomunikasikan menyebar ke jika ada jamaah yang lain, kasus khusus, ini dianggap seperti sebagai jamaah yang bagian meninggal dari dunia, udzur jamaah syar'i. sakit yang membutuhkan rumah Bagaimana sakit, kemudian ketika udzur hingga syar'i ini berbagai terjadi situasi bagi kaum darurat perempuan lainnya. yang aslinya kan Yusuf tidak juga boleh turut menutupi wajah ketika mengkomunikasikan ihram, kedatangan jamaah maka tertua asal seketika Indonesia, udzur syar'i yaitu maka tidak Mbah ada Sumbuk dosa Soma baginya. Dikrama Terus yang seperti apa? berusia Apakah 109 membayar fidyah? tahun. Apakah tidak Informasi membayar ini fidyah? disampaikan Memang ada dua pendapat. Tetapi jika kita mau lebih tenang, kita mau lebih nyaman, dan insya Allah kita di sini juga siap dengan bekal yang banyak, maka kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Bagi orang yang sedang ihram tapi kemudian sakit atau ada luka di kepalanya nih bagi laki-laki sehingga dia kemudian terpaksa menutup kepala, atau perempuan terpaksa memakai tutup wajah begitu ya, maka baginya fidyah berupa puasa 3 hari dijelaskan dalam hadis, atau sodakoh 3 sok. Kalau dihitung-hitung kepada 6 orang fakir miskin, 3 sok itu kalau kita hitung sama dengan 60 real kurang lebih. Jadi belilah makanan mateng 60 real untuk 6 makanan untuk kita bagikan mungkin kepada cleaning service atau kepada orang-orang yang meminta dan lain sebagainya. Insya Allah
kita terbebas dari dosa, ya karena memang sebetulnya itu tidak berdosa kalau itu udzur, dan kita mungkin juga hati kita akan lebih tentram. Nah, yang ketiga, yang sering muncul di kalangan jamaah karena kita lama di asrama atau di hotel, bagaimana hukum copot jilbab di hotel yang teman-temannya sesama perempuan. Saya ingin menyampaikan bahwa copot jilbab di hotel ketika kita bersama-sama dengan jamaah perempuan ini bukan dari sisi syariat, bukan bagian dari larangan ihram. Karena larangan ihram itu justru menutup wajah. Dan ketika tidak menjadi bagian dari larangan ihram, yang berlaku adalah hukum umum, hukum syariat secara umum, yaitu ketika perempuan bersama-sama dengan perempuan, maka ya bagian kepala ini bukan menjadi aurat, tetapi kalau kemudian kita buka, kemudian kita gerah, kemudian kelihatan bagian dalamnya, nah itu juga sudah tidak boleh meskipun sesama perempuan. Nah, tapi ibu-ibu sekalian, kita berhaji ini, ihram ini adalah peristiwa sakral. Apalagi ihram haji yang bisa jadi sekali-kalinya seumur hidup ini. Maka alangkah baiknya kita tidak hanya menjalani ritual ini semata-mata dengan pendekatan fikih, tetapi juga pendekatan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Kita bisa kembali kepada surah An-Nur ayat 60 yang di situ wal yasta'fifna. Ya, hendaklah beriffah. Meskipun dalam surah An-Nur ayat 60 itu perempuan yang sudah sepuh begitu ya, yang lansia kan tidak wajib menutup kepalanya dengan kerudung. Tetapi ketika mereka iffah, mereka menjaga diri, itu lebih baik. Karena itu saya mengajak kepada jamaah perempuan, meskipun tidak menjadi bagian dari pelanggaran ihram, kita jaga aurat kita ketika kita sedang ihram, toh hanya beberapa saat saja sebagai bagian dari pengalaman spiritual kita dan sebagai bagian dari iffah kita, sebagai bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jeddah, Arab Saudi, Muhammad Fakhruddin MUI TV melaporkan.
fikih haji perempuan penting untuk dibahas secara khusus. Yang pertama, karena bagi perempuan, haji itu merupakan, haji dan umroh merupakan ibadah yang memiliki kedudukan khusus dalam syariat Islam. Haji dan umroh. Mengapa haji dan umroh menjadi jihad bagi perempuan? Karena memang untuk melakukan perjalanan haji, kalau sekarang kita pendek, kalau zaman dulu orang berhaji bisa 1 tahun, bisa lebih, pengorbanannya sangat luar biasa. Berkorban, berpisah dengan keluarga, itu sesuatu yang bukan hal kecil bagi perempuan, lalu meninggalkan hal-hal yang biasa dilakukan. Ini adalah jihad dan karena itu sungguh sangat sayang jika kesempatan jihadnya kaum perempuan ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kaum perempuan itu sendiri. Yang kedua, mengapa fikih haji bagi perempuan penting untuk kita bahas secara khusus? Ya, karena perempuan dan laki-laki memang Allah ciptakan berbeda. Karena itulah penting untuk mempelajari fikih haji perempuan secara khusus. Nah, yang ketiga, secara sosiologis hari ini jamaah haji perempuan banyak dan jamaah haji perempuan sama dengan laki-laki penting untuk mendapatkan ilmu, pencerahan dan bimbingan agar haji mereka menjadi haji yang mabrur. Terkait dengan ihram di hari ini, terkait juga nanti ketika tawaf ifadhah yang sebentar lagi akan kita jelang. Kepada mereka, silakan tetap berihram, penuhi larangan dan kewajiban ihram, tapi jangan tawaf dulu, tunggu di hotelnya masing-masing sampai kemudian kita bersuci. Kalau masih cukup waktu, tunggu sampai benar-benar suci. Waktunya mepet, kita masih haid dan masih mungkin sedikit-sedikit keluar darah, maka ubah dari niat haji kita, dari niat haji tamattu menjadi haji kiron. Jadi pergi haji dulu, silahkan lakukan semua amalia haji sampai nanti tahallul di Jumrah Aqobah, dan kemudian kita menunggu sudah tahallul yang awal, kita menunggu ketika suci, kita nanti bisa umrah, bisa tawaf dan sa'i dengan niat ihramnya, ihram umroh dan haji sekalian sebagaimana biasa kita lakukan dalam niat haji kiron. Yang masih haid ketika sudah harus meninggalkan tanah air dan dia belum tawaf wada, bagi mereka tidak dikenakan kewajiban. Mereka tidak wajib melakukan tawaf wada dan tidak dikenakan dam karena haid itu dari Allah dan pulang ke tanah air juga ketentuan yang tidak bisa dinego-nego oleh para jamaah sehingga tetap pulang, nggak usah ketinggalan rombongan demi tawaf wada karena tidak apa-apa, tidak tawaf wada, tidak terkena bayar dam. Maka banyak pilihan bagi perempuan yang harus pulang dan masih belum suci-suci banget, maka ada pilihannya. Pilihan pertama, carilah waktu di mana haidnya kira-kira sedikit atau mungkin tidak ada, pergilah kemudian tawaf, sa'i, dan kemudian selesai hajinya tahallul yang kedua dan tidak dikenakan dam. Dia beser, maka bagaimana tetap lakukan dengan banyak-banyak berzikir, banyak beristighfar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menerima ibadah kita karena haid itu bagian dari khilqahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum perempuan. Jadi jangan pernah dijadikan persoalan haid dengan persoalan tawaf bait, tawaf umroh, tawaf ifadhah maupun tawaf wada. Nah, ada hal pertama yang boleh, tetapi tetap ditanyakan. Dan ini kami sarankan, yaitu menggunakan pampers pada saat ihram. Kami menyarankan jamaah haji perempuan pada saat armuzna nanti dalam perjalanan pakailah pampers atau minimal pembalut. Begitu juga saat mabit di Mina. Meskipun tidak sedang haid. Untuk apa?
untuk menjaga kesucian pakaian kita. Kalau sewaktu-waktu misalnya jalanan macet, kita kebelet dan antrinya panjang atau bahkan tidak bisa turun. Kita pernah mengalami peristiwa Musdalifah yang di luar dugaan seperti itu. Maka dengan menggunakan pampers atau pembalut, insya Allah ini sedikit membantu. Perempuan itu jumlahnya sama. Bahkan di Arafah laki-laki ada urinoir yang di luar, tapi perempuan tidak. Padahal jumlah jamaah perempuan lebih banyak. Ini pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam antri. Maka agar kita tidak terjatuh dalam jidal, tidak terjatuh dalam perdebatan yang tidak perlu, kita tidak terpancing emosinya, maka insya Allah pampers dan pembalut ini sangat membantu. Kita tetap antri, tapi kalau kita tidak kuat kebelet, kita bisa tumpahkan sambil antri, dan ketika di dalam kita tinggal ganti pembalut atau pampersnya. Kemudian masalah yang kedua yang kami temukan di kalangan jamaah juga penggunaan masker. Sekarang ini penyakit ISPA sedang banyak di Arab Saudi. Jadi bagi kelompok-kelompok yang berisiko tinggi ketika terpaksa menggunakan masker, dan itu apalagi dalam keadaan sakit supaya tidak menyebar ke jamaah yang lain, ini dianggap sebagai bagian dari udzur syar'i. Menutupi wajah ketika ihram. Maka ketika udzur syar'i maka tidak ada dosa baginya. Mari kita hemat tenaga. Kita pilih amal-amal badaniah. Amal badaniah kita saving untuk nanti puncak armuzna. Dan menuju ke sana kita perbanyak amal badaniah yang minim tenaga tapi maksimal pahala. Kita bisa banyak membaca Al-Quran, kita bisa banyak zikir, kita bisa banyak sedekah, kita bisa banyak membantu ke kanan kiri kita, bagi orang yang sedang ihram, lalu kalau kita kemudian sakit, kita bisa atau diam kita bisa bertafakur, luka diam kepalanya ini bagi laki-laki sehingga insya Allah hati kita selalu teringat kepada Allah, maka insya Allah memakai tutup wajah ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita berupa puasa 3 hari dijelaskan dalam hadis, atau sedekah 3 sok. Kalau dihitung-hitung kepada 6 orang fakir miskin, 6 orang fakir miskin 3 sok itu kalau kita hitung sama dengan 60 real kurang lebih. Jadi belilah makanan mateng 60 real untuk 6 makanan untuk kita bagikan mungkin kepada cleaning service atau kepada orang-orang yang meminta dan lain sebagainya. Insya Allah kita terbebas dari dosa. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan menuju Armusna nanti. Kita siapkan batin kita siapkan fisik kita siapkan tenaga kita, agar apa-apa yang kita lakukan menjadi kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Copot jilbab di hotel ketika kita bersama-sama dengan jamaah perempuan, ini bukan dari sisi syariat, bukan bagian dari larangan ihram. Ihram ini adalah peristiwa sakral, apalagi ihram haji yang bisa jadi sekali-kalinya seumur hidup ini. Maka alangkah baiknya kita tidak hanya menjalani ritual ini semata-mata dengan pendekatan fikih, tetapi juga pendekatan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Kita bisa kembali kepada surah An-Nur ayat 60 yang di situ wal yasta'fifna. Ya, hendaklah beriffah. Meskipun dalam surah An-Nur ayat 60 itu perempuan yang sudah sepuh begitu ya, yang lansia kan tidak wajib menutup kepalanya dengan kerudung.
Tetapi ketika mereka iffah, mereka menjaga diri, itu lebih baik. Karena itu saya mengajak kepada jamaah perempuan, meskipun tidak menjadi bagian dari pelanggaran ihram, kita jaga aurat kita ketika kita sedang ihram, toh hanya beberapa saat saja sebagai bagian dari pengalaman spiritual kita dan sebagai bagian dari iffah kita, sebagai bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para jamaah perempuan calon haji Indonesia yang tersayang. Kita dengan berbekal dari tanah air, bekal material, bekal fisik, sebagaimana sering disampaikan oleh para dokter, yang tidak kalah pentingnya karena ibadah haji ini adalah ibadah maliyah, ibadah harta, kemudian juga ibadah badaniyah, ibadah badan. Semua yang kita lakukan itu terkait dengan keprimaan fisik kita perlu prima. Tetapi sangat penting juga menjadi sayang kalau ibadah kita hanya berhenti pada ibadah badaniyah dan maliyah saja tanpa kita kuatkan dengan ruhiyahnya. Karena sesungguhnya setiap ibadah dalam agama ini pasti ada ruhiyahnya. Ada aspek ritual ibadah-ibadah, syarat, rukun, manasik yang sifatnya ritual, tetapi juga ada penghayatan, ada juga tafakur, ada juga muhasabah, ada juga suasana hati yang terus dipenuhi rasa ikhlas, rasa syukur, rasa sabar, pengendalian diri, dan terus-menerus berdialog, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah spiritualitas kita di dalam ibadah haji. Ketika kita melangkah jauh dari tenda menuju Jamarot misalnya, maka niatkanlah setiap langkah kita adalah langkah mendekati Allah. Kita yakin bahwa ketika kita mendekati Allah satu langkah, maka Allah mendekati kita berkali-kali langkah. Maka di situ kita tidak akan merasakan capek, tetapi kita akan merasakan rindu dan cinta. Ketika kita ihram, ketika kita melepaskan semua hal-hal yang memang dilarang, maka kita lakukan itu dengan sukarela, dengan penuh cinta, karena kita ingin mengikuti apa yang ditentukan oleh Sang Khalik yang telah menakdirkan kita, telah mengundang kita ke sini. Begitu juga ketika kita melihat makanan yang berlimpah, kita bersyukur. Ketika kita melihat fasilitas yang kurang, kita tetap bersyukur. Mungkin ada yang kopernya masih belum ketemu sampai sekarang, tetap kita kedepankan syukur, kita tetap cari, kita tetap ikhtiar, tapi kita bersyukur kita sudah sampai di sini. Hanya dalam tanda kutip, hanya koper yang belum ketemu. Bukan hilang insya Allah, tapi mungkin belum ketemu saja. Maka insya Allah dengan senantiasa menjaga rasa ikhlas, menjaga rasa syukur, terus-menerus menasehati diri dengan sabar, dan terus-menerus membekali diri dengan kebaikan, insya Allah haji kita akan menjadi haji yang mabrur. Para jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tips menuju Armuzna. Armuzna semakin dekat, maka tentu saja bekal kita harus semakin meningkat. Tidak cukup hanya kita siapkan pesawat yang bisa terbang dan landing dengan baik, tapi juga penting untuk kita siapkan landasannya yang bagus agar pesawat bisa mendarat dengan mulus. Dan itulah persiapan-persiapan ruhiyah kita, persiapan amaliyah-amaliyah kita. Dalam waktu yang tersisa, yang tinggal beberapa hari lagi ini, tinggal kurang lebih 2 minggu ini,